Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bagi Anda yang merencanakan tahun ini mudik lebaran, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dengan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di kantor Kemenko PMK Jakarta. Muhadjir menerangkan larangan ini tidak hanya berlaku untuk ASN atau aparatur sipil negara, TNI atau Polri, dan pegawai BUMN, namun juga pegawai swasta maupun seluruh masyarakat Indonesia. Ditiadakannya mudik tahun ini agar manfaat vaksin dapat tercapai dengan efektif. Namun ada pengecualian untuk mudik, yakni diperuntukkan bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Itu pun harus memenuhi syarat, yakni memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Pemerintah sudah melaksanakan program-program untuk penanganan COVID-19 seperti penerapan PSBB, PPKMM, dan penguatan prokes hingga vaksinasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan tanggal 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menko PMK selaku Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, serta hasil konsultasi dengan Presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik akan diatur oleh kementerian lembaga terkait, termasuk Satgas COVID-19, dan di dalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI Polri, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan lain-lain. Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Keenam, pemberian bansos akan disesuaikan dengan waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian. 7, mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada. 9, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan yang keluar daerah kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Sementara itu terkait cuti bersama, pemerintah tetap memberlakukan 1 hari yakni pada tanggal 12 Mei 2021. Kepada masyarakat diminta tidak memanfaatkan cuti bersama itu untuk melakukan mobilisasi yang mengundang kerumunan. Kita mendapat pemberitahuan secara resmi terkait pelarangan mudik, yang mungkin jadi perhatian teman-teman media. Pada dasarnya, pemerintah daerah selalu mencoba satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Tentu nanti arahan-arahan teknisnya saya belum mendapatkan arahan, kami akan tanyakan. Tapi alasannya adalah epidemiologi. Statistik membuktikan setiap libur panjang itu memang kasus selalu naik, ya.
Sehingga keputusan ini akan kita telaah di Jawa Barat sejauh mana penerapan dengan keilmiahan kasus kira-kira begitu ya. Jadi untuk sementara kami mendukung dan akan mensosialisasikan, mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa pandemi ini belum usai, jadi belum bisa euforia walaupun vaksinasi juga sudah mulai berjalan dengan lancar. Tolong disampaikan tetap jaga 3M, mudah-mudahan kita masih kuat melakukan prokes di 2021 sehingga 2022 insya Allah kenormalan bisa kita hadirkan lagi. Saya kira itu sekalinya dilarang, maka di jalan tol, di perbatasan kota, itu ada razia-razia. Kan dulu supaya nyumput-nyumput jadi sayur, jadi koper, pakai selimut di truk, kan dirazia ke kita. Karena perintahnya sudah nggak boleh, jadi jangan memaksakan. Saya sih rencana, niatnya kan lebaran, tapi ngeliat nggak bisa seperti ini ya. Bingung juga, kita sebenarnya ikutin prokes juga, tapi di samping itu juga kita punya keluarga, Pak, yang benar-benar juga kita harus pikirin juga. Harusnya juga pemerintah juga kan memberikan peluangan lah sedikit bagaimana caranya. Jangan coronanya aja yang dipikirin. Kalau menurut saya seperti itu, saya tahu maksudnya corona ya penyakit kita untuk semuanya, tapi kan saya pribadi Pak, saya ya berat lah rasanya. Ibaratnya saya itu kalau di hari Lebaran ya kita tuh sedikit-sedikit ada nyari duit lebih, gitu bahasanya. Tapi Lebaran tahun ini nggak bisa mudik, tahun yang lalu juga nggak bisa. Kan gitu ya, rasanya berat sekali kalau bagi saya gitu. Armada ini udah pada siap Mbak, ini kategorinya armada yang sekarang ini armada baru udah disiapin, tapi ini apa ya, ada pengumuman kemarin itu ya saya sendiri juga kecewa ini gitu. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turut menyampaikan bahwa untuk bantuan sosial selama masa cuti Idul Fitri akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada awal bulan Mei. Khusus untuk bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dapat dilakukan pada minggu pertama atau awal minggu kedua di bulan Mei tersebut. Untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai jadwal di bulan tersebut. Untuk bulan Mei, bulan Lebaran, kita akan serahkan di awal bulan Mei. Untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, mungkin akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Ya, Tim Eljan Media laporkan.